Hai Sobat Gunung, tebak Junior ada di mana sekarang ini? Junior berada di puncak Kawah Gunung Agung atau puncak Soto. Siapa yang kangen sama Kawah Gunung Agung? Nah, untuk di video kali ini Junior mau berterima kasih untuk teman-teman di Pulau Jawa yang sudah memberi masukan dan bertanya kapan Junior bikin video tentang pengalaman Junior naik gunung. Ditunggu aja ya teman-teman. Nanti Junior pasti akan bikin di video selanjutnya. Karena untuk video kali ini Junior masih berfokus untuk membagi edukasi materi untuk pendaki perorangan. Karena Junior pernah mengalami hal tidak bersahabat di gunung. Junior terkena 8 kali badai di gunung. Yang pertama Raung via Kalibaru, kedua Lirang via Tretes, ketiga Merbabu via Kuntel, keempat Penanggungan via Tamiajeng, kelima Sindoro via Kledung, keenam Dibuta via Panderman, terus keenam Piramid via Bondowoso, terus yang kedelapan Gunung Agung via Besaki. Dan Junior juga pernah tersesat 3 kali. Yang pertama di Gunung Argopuro, kedua Gunung Cili, sama ketiga tuh di Gunung Adeng di Gunung Bali. Nah, makanya Junior tuh membagi materi-materi itu agar saat teman-teman mengalami hal darurat atau hal yang tidak diinginkan itu, teman-teman tuh bisa tetap tenang dan juga bisa mengkondisikan diri gimana caranya kalau tersesat tuh gimana, kalau terkena badai itu gimana. Jadi agar teman-teman tuh bisa mengkondisikan diri sendiri. Dan juga Dinda mau kasih tahu kepada pendaki kalau teman-teman emang di gunung itu tidak mau memungut sampah, setidaknya teman-teman itu bawalah sampah teman-teman sendiri agar gunung di Indonesia itu tidak dicemari oleh sampah-sampah para pendaki. Nah, kalau teman-teman intip 4 video sebelumnya, Junior kan bahas tentang tas emergensi, tali menali, terus ada penyakit di gunung sama kemampuan pendaki. Kalau di video kali ini Junior mau membahas faktor perencanaan. Jadi teman-teman sebelum mau naik gunung pasti sudah merencanakannya ya. Contohnya kita mau naik Gunung Lawu, pasti kita jadwalkan tanggal segini. Tapi kita harus tahu faktor dari perencanaannya ada 3, yaitu yang pertama faktor alam, kedua faktor peserta, dan yang ketiga faktor penyelenggaraan. Nah, yang pertama ada faktor alam. Jadi faktor alam ini kita harus tahu trek sama cuaca yang mau kita daki. Misalnya kita mau naik Gunung Lawu, di sana kan cuacanya dingin. Jadi apa saja yang harus kita safety-nya tuh seperti apa. Nanti kita sampai sana kedinginan, kena hipo lagi. Itu yang bisa mengakibatkan cepatnya kita terkena hipo. Dan ngertikan tentang faktor alam. Sekarang ada faktor peserta. Jadi kita di pendakian itu harus tahu yang namanya leader, sweeper, sama navigator. Jadi yang punya kemampuan untuk memimpin biasanya menjadi leader. Kalau yang punya kemampuan bersabar untuk paling belakang itu ditugaskan untuk menjadi sweeper. Terus kalau yang sudah tahu trek dari gunung itu jadi navigator. Biasanya jadi navigator. Jadi kita tuh dalam pendakian itu meskipun 5 orang harus ada yang namanya leader, sama navigator, sama sweeper. Soalnya 3 ini tuh kalau kita nggak ada itu pasti kita kesusahan. Karena kalau perorangan tuh pasti kita susah bekerja samanya. Tapi kalau ada leader itu, kalau kita mendukung leader dengan bagus, itu kita bisa bekerja sama mau di gunung manapun. Sudah ngerti kan tentang faktor peserta. Sekarang ada faktor penyelenggaraan. Faktor penyelenggaraan ini dibagi menjadi 3,
yaitu faktor teknis, faktor non teknis, dan faktor semi teknis. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis ini hal yang berhubungan langsung dengan medan, contohnya seperti kemampuan anggota, logistik, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan safety. Terus ada faktor non teknis. Faktor non teknis itu dia tidak berhubungan langsung dengan medan, contohnya seperti dana, izin, terus komunikasinya, transportnya, dan yang lain-lainnya. Sekarang ada faktor semi teknis. Ini yang ekspedisi ada faktor semi teknis. Jadi faktor semi teknis ini berada di antara faktor teknis dan faktor non teknis. Nah, jadi etika perjalanan itu kita harus bisa menghargai adat istiadat di sana atau kebiasaan warga di sana yang kadang terdengar aneh atau terlihat aneh oleh kita. Tapi meskipun begitu, kita harus bisa menghargainya seperti kita menghargai alam di gunung. Dan juga teman-teman, kita juga harus bisa sopan ke alam, seperti sopannya kita tuh ke orang. Misalnya kalau ada orang lewat kita permisi. Nah, sama aja kita di alam tuh harus bisa permisi, karena ikatan alam sama manusia itu hampir sama. Jadi kita tidak boleh mengotorinya karena alam itu juga bisa dibilang makhluk hidup. Nah, di video kali ini pelengkap dari 4 video sebelumnya. Jadi semoga penutupan ini dan video sebelumnya itu bisa membekali teman-teman untuk dasar pendakian. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan via base camp. Akhir kata, salam lestari.